potongan kue ini ada pada pecahan. Apa sih pecahan? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Khalila, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menentukan urutan bilangan pecahan. 2. Menentukan operasi pada pecahan. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Pengertian pecahan. Jika ada suatu segi 4, kemudian dipotong menjadi 5 bagian yang sama, maka satu bagiannya ini disebut sebagai 1 dari 5 bagian, atau disebut 1/5. Bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. A dan B bilangan bulat, di mana B tidak boleh sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Bilangan pecahan biasanya ditulis A per B, di mana A-nya ini disebut sebagai pembilang dan B-nya disebut sebagai penyebut. Pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Kalian perhatikan keempat gambar ini. 4 gambar ini adalah lingkaran yang sama dengan daerah arsiran yang sama, di mana keempat gambar ini dapat diartikan sebagai pecahan yang senilai. Kenapa dikatakan senilai? Karena di sini gambarnya yang diarsir itu memiliki nilai yang sama. Gambar yang A nilainya adalah 1/4. Gambar yang B adalah 2/8. Gambar C adalah 3/12. Gambar yang D adalah 6/24. Keempat gambar ini memiliki nilai yang sama. Artinya bahwa 1/4 itu nilainya sama dengan 2/8. Nilainya juga sama dengan 3/12 dan nilainya juga sama dengan 6/24. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Pecahan senilai diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Contoh, 1/2 memiliki nilai yang sama dengan 2/4. Kenapa 1/2 dan 2/4 ini disebut senilai? Karena 1/2 ini sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Demikian juga 1/3 itu memiliki nilai yang sama dengan 2/6. Karena 1/3 ini sama-sama dikalikan dengan 2. Demikian juga 1/4 juga memiliki nilai yang sama. 1/4 ini memiliki nilai yang sama dengan 2/8. Karena 1/4 ini sama-sama dikalikan dengan 2. Empat per 8 ini juga memiliki nilai yang sama dengan 2/4. Karena sama-sama dibagi dengan 2. Kemudian 3/9 juga senilai dengan 1/3 karena 3/9 ini sama-sama dibagi dengan 3. Kemudian 4/16 ini memiliki nilai yang sama dengan 2/8 karena sama-sama dibagi dengan 2. Pecahan senilai dengan menggunakan pembagian ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Pecahan yang nilainya besar
disederhanakan menjadi kecil itu biasanya menggunakan pembagian. Membandingkan dan mengurutkan pecahan. Membandingkan pecahan dengan cara penyebut dari pecahan disamakan terlebih dahulu. Setelah itu, membandingkan pembilangnya. Misal, pecahan A per B dikatakan lebih kecil dari C per B. Jika di sini penyebutnya sudah sama, maka bisa dikatakan A per B lebih kecil dari C per B jika A-nya ini nilainya lebih kecil dari C. A per B dikatakan lebih besar dari C per B. Di sini penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, jika A-nya ini lebih besar dari C, maka dikatakan A per B lebih besar dari C per B. Mengurutkan pecahan. Bilangan-bilangan pecahan dapat diurutkan dengan cara mengubah bilangan-bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan sejenis, lalu membandingkannya. Kemudian mengurutkan bilangan-bilangan pecahan tersebut dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Jadi mengurutkan pecahan ini, misalkan pecahan itu dirubah dalam pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, dari pecahan biasa itu kemudian penyebutnya disamakan. Nah, kemudian mengurutkannya tinggal dilihat pembilangnya. Atau dirubah menjadi pecahan desimal semuanya. Baru tinggal mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Operasi pecahan, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan itu bisa dilakukan jika penyebutnya memiliki nilai yang sama. Jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan dan mengurangkan pembilangnya. Jika penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Sedangkan menyamakan penyebut itu bisa dengan cara mencari KPK-nya, KPK dari penyebutnya. Contoh, misalkan 1/5 ditambah 2/5. Ini kan penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3. 1 ditambah 2 adalah 3. Maka hasilnya adalah 3/5. Di sini penyebutnya kan sudah sama. Maka 1 tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3/5. Penyebutnya tetap. Kemudian jika penyebutnya tidak sama, 2 dan 3 ini kan penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Nah, menyamakannya, kalian bisa mencari KPK dari penyebut. 1/2 ditambah 1/3, ini penyebutnya tidak sama. Maka untuk menyamakan penyebutnya, kalian cari KPK dari penyebutnya. KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6, maka penyebutnya kita samakan menjadi 6. 2 menjadi 6, ini kan karena dikalikan dengan 3. 2 kali 3 adalah 6. Karena yang bawah ini dikalikan dengan 3, maka yang atas ini juga harus dikalikan dengan 3. Sehingga 1 kali 3 sama dengan 3. Demikian juga dengan 1/3. 1/3, 3-nya ini menjadi 6 karena dikalikan dengan 2. Maka yang atas ini juga harus dikalikan dengan 2. Sehingga menjadi
2/6. Nah, jika penyebutnya sudah sama seperti ini, maka yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. 3 tambah 2 adalah 5, sehingga menghasilkan nilai adalah 5/6. Penjumlahan dan pengurangan desimal. Untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal, 0,73 ditambah 0,21 untuk menjumlahkan bilangan desimal ini adalah kalian tinggal menuliskannya dalam bentuk bertingkat seperti ini dan diluruskan komanya. Setelah itu tinggal dijumlahkan seperti biasanya. Demikian juga pengurangan, komanya kalian letakkan lurus. Setelah itu tinggal dikurangkan seperti biasanya. Perkalian dan pembagian pecahan. Perkalian dan pembagian pecahan, pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka perkaliannya adalah A per B dikalikan C per D. Cara mengalikan pada pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. A dikali C per B kali D. Untuk pembagian pecahan, M per N dibagi P per Q. Untuk pembagian ini, maka operasi baginya harus dirubah menjadi kali dan pengalinya yaitu P per Q ini dibalik menjadi Q per P. Sehingga hasil pembagian dari M per N dibagi P per Q hasilnya adalah M dikalikan Q per N dikalikan P. Perkalian desimal. Perkalian desimal caranya bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah kalian merubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Kemudian kalian tinggal mengalikan. Setelah dikalikan hasilnya karena dalam bentuk ribuan, maka belakang komanya ada 3. Kemudian cara lain bisa kalian kalikan seperti biasa, bersusun seperti biasa, hanya kalian menghitung berapa angka di belakang komanya. Ini ada 2 angka belakang koma, yang ini ada 1 di belakang koma. Sehingga nanti belakang komanya ini tinggal dijumlahkan. Oh, ada 3, berarti hasil perkaliannya nanti itu belakang komanya ada 3 angka. Operasi hitung campuran pecahan. Operasi hitung campuran bilangan pecahan adalah operasi hitung bilangan pecahan yang memuat paling sedikit 2 tanda operasi hitung. Urutan pengerjaan pada operasi hitung campuran bilangan pecahan sama dengan urutan pengerjaan hitung campuran pada bilangan bulat. Demikian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.